Hey guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku dapetin beasiswa studi S2 ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Nah, sebelum kita ke inti videonya, ada baiknya aku perkenalan singkat dulu kali ya. Jadi, namaku Sofia Rizky Aulia dan aku bisa dipanggil Sofia. Saat ini aku lagi menempuh studi S2 di Taiwan, di National Cheng Kung University, dan aku mengambil jurusan IMBA. Saat ini aku baru masuk semester 2, jadi aku udah sekitar hampir 6 bulan di Taiwan. Dan selama studi ini aku full di cover sama pemerintah Taiwan. Jadi aku dapat beasiswa dari pemerintah sini, namanya itu MOA Scholarship. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang apa itu MOA Scholarship, gimana cara dapetinnya, dan juga gimana cara daftar ke kampus. So, if you want to know more, jangan lupa tonton terus sampai akhir ya. Oke, jadi pertama, apa sih MOA Scholarship? MOA Scholarship itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Taiwan, khususnya oleh Kementerian Pendidikan. Jadi MOA itu singkatan dari Ministry of Education, yang diperuntukkan untuk mahasiswa internasional dari berbagai negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Taiwan. Nah, salah satunya itu adalah Indonesia. Nah, terus untuk MOA Scholarship ini bisa untuk semua jenjang perkuliahan ya. Jadi S1, S2, sampai S3 juga bisa di-cover sama MOA Scholarship. Nah, apa aja sih yang di-cover sama MOA? Nah, jadi MOA itu meng-cover tuition fee kita untuk setiap semesternya sama living allowance untuk setiap bulannya. Jadi perintilan-perintilan kayak misalnya tiket pesawat, asuransi kesehatan, tesis itu tetap kita tanggung sendiri. Nah, tapi good newsnya, living allowance yang dikasih itu menurutku sangat cukup sih, lebih dari cukup malah. Selama gaya hidup kita itu emang gak berlebihan, gak yang hedon gitu, itu cukup. Terus selama kita bisa pinter-pinter ngatur uang, sebenarnya biaya-biaya perintilan tadi itu bisa di-cover kok dengan living allowance yang dikasih sama pemerintah. Nah, jumlah living allowance yang dikasih untuk setiap jenjangnya itu beda-beda ya. Untuk S1 itu kita dikasih 15.000 NTD atau setara dengan 7,5 juta rupiah setiap bulannya. Nah, untuk S2, kebetulan S3 juga jumlahnya itu sama dengan S2, itu kita dikasih 20.000 NTD atau sama dengan 10 juta rupiah untuk setiap bulannya. Living cost di Taiwan itu emang lebih mahal daripada Indonesia, cuman nggak semahal itu juga gitu. Untuk gambarannya, satu porsi makan aku di sini itu biasanya sekitar 80 NT atau 40.000 rupiah. Bahkan ada juga yang 60 NT atau sekitar 30.000 gitu. Nah, terus untuk biaya kosnya itu sekitar range-nya 3.000 sampai 5.000 NTD atau sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta. Nah, jadi kalian bisa nilai sendiri ya apakah dengan uang 10 juta itu cukup atau enggak gitu. Kalau menurut aku sih sangat cukup, lebih dari cukup malah. Oh iya, tapi keep in note, aku ini tinggalnya di kota Tainan. Ini kota yang letaknya tuh di selatan Taiwan, yang emang living cost-nya itu cenderung lebih murah kalau dibandingkan sama ibu kotanya, yaitu Taipei. Kalau di Taipei itu emang agak lebih mahal. Nah, kalau untuk tuition fee, kita itu di-cover 40.000 NTD untuk setiap semester, atau setara dengan 20 juta rupiah. Nah, misalnya tuition fee kampus kita itu lebih dari 40.000 gitu, let's say 45.000. Nah, MOA Scholarship itu cuman mengcover 40.000 aja, sisanya 5.000 itu kita sendiri yang nanggung. Tapi ada juga beberapa universitas yang karena dia udah
kerja sama dengan pemerintah Taiwan, jadi dia memberikan diskon kepada awardee penerima MOE Scholarship. Misalnya tuition fee-nya harusnya 45.000 NTD setiap semester, tapi karena dia penerima beasiswa MOE, jadi dia misalnya cuma perlu bayar 40.000. Untuk list universitas yang udah kerja sama dengan pemerintah Taiwan, itu kalian bisa langsung cek sendiri di websitenya TETO. TETO itu Taipei Economic Trade Office atau kayak semacam kedutaan Taiwan di Indonesia. Itu kalian bisa cek di website mereka di studieditaiwan.blogspot.com. Aku juga bakal tulis linknya di description box supaya kalian bisa langsung klik. Terus gimana nih kalau case-nya misalnya tuition fee-nya itu di bawah 40.000, apakah sisanya akan dikasih ke kita? Jawabannya enggak. Misalnya kayak aku, di jurusanku itu tuition fee per semesternya 36.000 NTD. Nah itu kan di bawah 40.000 ya. Nah masih ada sisa 4.000. Itu 4.000-nya nggak dikasih ke aku. Itu ya udah angus gitu aja. Jadi ya udah pemerintah cuman membayarkan 36.000 gitu. Sisanya ya udah berarti mereka nggak mengeluarkan 4.000 itu. Oh iya, untuk tuition fee itu nanti akan dibayarkan langsung oleh pemerintah Taiwan ke kampus, jadi nggak akan masuk ke rekening kita dulu. Yang masuk ke rekening kita itu cuman living allowance-nya aja. Oke, next sebelum kita masuk ke prosedur pendaftaran beasiswa, aku bakal jelasin dulu step untuk daftar ke kampus karena ini juga nggak kalah penting ya. Sebenarnya prosedurnya tuh mirip-mirip untuk daftar ke kampus sama beasiswa. Cuman bedanya mereka kan dua lembaga yang berbeda gitu, jadi tetap terpisah. Kalau yang ke kampus ya nanti kita daftar langsung ke kampus. Kalau yang beasiswa itu kita daftar ditujukannya itu ke pemerintah Taiwan. Hal pertama yang harus kita lakuin itu adalah riset. Riset sebanyak-banyaknya tentang jurusan dan kampus yang kamu tuju. Baca aja websitenya, terus baca blog orang-orang atau enggak lihat-lihat di YouTube. Terus tips dari aku, mungkin kalian bisa coba untuk approach kakak kelas yang ada di jurusan dan kampus itu. Kalau misalnya nggak ada kenalan gimana? Tenang aja, aku juga waktu itu nggak ada kenalan sama sekali. Akhirnya aku coba approach kakak kelas yang kuliah di sini itu lewat LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu aku tulis aja jurusan sama kampusnya, terus muncul tuh list-listnya siapa-siapa aja yang kuliah di sini dan di jurusan yang aku mau. Terus aku approach. Terus satu lagi aku juga coba approach kakak kelas lewat Instagram. Jadi waktu itu kebetulan dia sharing-sharing lewat YouTube. Terus aku langsung follow Instagramnya, terus langsung aku DM. Dan alhamdulillahnya tuh mereka fast respon banget dan informatif banget dan bener-bener mau bantu. Mungkin karena mereka kan juga pasti paham ya rasanya ada di posisi kita, kayak kita lagi ngulik-ngulik informasi tentang kuliah. Dulu mereka juga pernah ada di posisi kayak gitu kan. Jadi I think that's why mereka sangat-sangat mau bantu. Jadi kayak gak usah takut untuk approach mereka. Nah nanti kan kita bisa tanya-tanya lebih deep dan lebih detail lagi nih ke mereka tentang kehidupan perkuliahannya kayak gimana, sistem perkuliahannya gimana, kira-kira cocok nggak sama ekspektasi kita. Nah terus step yang kedua itu adalah cek websitenya dan baca secara detail berkas-berkas yang diperluin sama periode pendaftarannya. Untuk pendaftarannya itu via online ya, jadi kita nggak perlu ngirim berkas fisik jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan. Kita cuman perlu upload berkas yang diperluin di websitenya. Nah, dokumen pertama yang harus kita siapin itu adalah paspor. Terus yang kedua itu adalah CV. Terus yang ketiga itu adalah ijazah dan transkrip nilai yang berbahasa Inggris dan juga dilegalisir kedutaan atau TETO. Di notes ya, harus yang berbahasa Inggris. Jadi semisalnya kampus kalian itu nggak menyediakan yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kalian perlu
translate dulu ke bahasa Inggris lewat lembaga resmi yang emang menyediakan jasa translate. Nah, terus untuk legalisir TETO ini prosedurnya agak ribet sih. Karena sebelum kita minta legalisir ke TETO, kita harus ngelewatin beberapa prosedur terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kita harus minta legalisir notaris yang tercatat di Kemenkumham. Nah, ini penting banget notaris yang terdaftar di Kemenkumham karena ini salah satu kesalahan aku kemarin. Aku nggak begitu aware sama hal ini. Aku kira semua notaris itu pasti terdaftar di Kemenkumham dong. Nah, nggak taunya notaris aku waktu itu nggak terdaftar. Aku taunya gimana? Itu karena step kedua setelah kita minta legalisir notaris, itu kita minta legalisir ke Kemenkumham. Nah, pas aku minta legalisir Kemenkumham, ternyata berkas aku itu ditolak dengan alasan notaris aku tidak terdaftar. Jadi mau gak mau akhirnya aku harus cari notaris lain lagi dan harganya juga gak murah. Dan itu ada 3 dokumen yang harus dilegalisir. Tapi ya mau gimana, ya udah akhirnya aku legalisir ulang. Terus abis itu baru ajuin lagi ke Kemenkumham untuk dilegalisir. Nah, habis itu minta legalisir lagi ke Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Setelah dari Kemenlu, baru kita bisa minta legalisir ke TETO. Jadi perlu diingat ya, sebelum kita minta legalisir ke TETO, kita harus minta legalisir ke 3 lembaga tadi itu. Notaris yang terdaftar di Kemenkumham, terus Kemenkumham, baru Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Oke, next. Ini aku kurang tahu ya kalau di kampus lain kayak gimana kebijakannya, tapi kalau di kampusku kemarin itu aku diminta financial statement. Jadi financial statement itu surat yang dikeluarkan resmi oleh bank yang menyatakan kalau jumlah rekening kita saat ini itu sekian. Nah, dari kampusku itu diminta minimal kita harus punya 80 juta rupiah di rekening. Ini tuh sebagai jaminan buat mereka kalau misalnya kita itu bisa kok survive di negara mereka. Walaupun kita daftar beasiswa, tapi kita juga tetap harus mencantumkan financial statement sebagai syarat pendaftaran ke kampus. Nah, next itu adalah study plan. Jadi di study plan ini kita diminta buat menjelaskan tentang education background kita, terus research interest, terus our motivation kenapa sih harus kuliah di kampus ini, di jurusan ini, di negara ini. Maybe I will make a separate video khusus ngebahas tentang study plan karena menurutku banyak hal-hal penting yang bisa aku share tentang study plan. Nah, selanjutnya itu adalah 2 recommendation letter. Ini kalian bisa minta ke misalnya atasan kalian, atau misalnya dosen pas kuliah, dekan fakultas, rektor, dan lain-lain. Nah, kalau aku kemarin minta ke supervisor di bagian aku, di tempat kerjaku, sama minta ke dosen pembimbing aku. Untuk recommendation letter ini agak unik ya, karena kalau di kampusku kemarin itu mereka nggak minta berupa surat gitu, tapi mereka mintanya berupa di online form gitu loh. Jadi aku itu diminta buat isi email para perekomendasi aku. Jadi aku tulis email supervisor aku sama dosen pembimbing aku. Nah, terus nanti pihak kampus bakal ngirim link yang isinya itu form recommendation letter ke email mereka. Nah, jadi mereka tinggal bikin pernyataan recommendation-nya itu lewat link yang udah dikirim ke email mereka. Oke, next itu adalah language certificate. Ini bisa berupa TOEFL, IELTS, TOEIC, atau kalau program studi kalian itu bahasa Mandarin, berarti kalian pakainya TOCFL. Nah, untuk standar nilainya berapa, itu untuk setiap jurusan beda-beda. Misalnya aku kan IMBA, syarat minimalnya itu adalah untuk TOEFL IBT 80,
untuk IELTS 6,5. Tapi ada juga beberapa jurusan yang minimal itu IELTS-nya 6, TOEFL IBT-nya itu 72. Bahkan ada juga beberapa jurusan yang memperbolehkan pakai TOEFL paper base. Jadi emang harus kita yang research sendiri sih, karena ya beda-beda. Nah, setelah berkas-berkas yang diperluin udah lengkap, langsung kita upload ke laman pendaftarannya. Next step itu adalah bayar biaya pendaftaran. Jadi ya untuk pendaftarannya itu nggak gratis guys, kita tetap perlu bayar. Kalau aku kemarin itu 1.600 NTD atau sekitar 800.000 rupiah. Nah terus abis bayar udah selesai, kita tinggal nunggu pengumumannya. Nah kalau aku kemarin pengumumannya itu di bulan Mei, jadi nunggu sekitar 2 bulan lah untuk pengumumannya. So, yeah, I really hope video aku barusan itu bisa membantu kalian. Dan stay tune terus di channel aku. Kalau perlu, subscribe. So, if I already make a new video, kalian bisa tahu. And yeah, bye-bye guys. See you guys in my next video.